selamat datang di podcast obrolan kita di RDL. Mau podcast ya? Untuk episode pertama ini kita mau ngebahas tentang kesejahteraan guru, yang dimana kita kan bulan lalu kita baru merayakan Hari Guru nih. Terus gak lama dari Hari Guru muncul berita kalau Prabowo itu mau menaikkan gaji. Naikin guru kan? Enggak dong, enggak naikin guru bisa ke lantai 2, 3. Gajinya. Iya, menaikkan gaji guru. Nah, menurut Anda nih sebagai guru-guru, Jadi kita harus lurusin dulu. Kita ini podcast radio elektronik. ya kan sebenarnya sama aja, podcast atau RDL itu sama aja. Bisa nggak berantemnya ntar aja? Kasian Oh iya. narasumber kita Iya. kan bisa anda potong. Enggak. Iya sih, oke. Enggak, kita emang gitu. Enggak, kita nggak boleh ada yang motong. motong-motong. Kita nggak ada adegan Jadi potong-motong. kalau satu Memang penjara semua. mengalir aja. Agak ngeri ya. Tanggal ini ya. Ya, menurut kalian nih sebagai seorang guru, ketika kesejahteraan kalian yang dinaikkan oleh Pak Prabowo dan menambahkan gaji, pendapat kalian gimana? Oh, lu guru? Saya bukan. Oh, bukan kan? Saya manusia. Iya. Ya, ini sebenarnya berita bagus kan. Nah, dari kemarin kita brainstorm tuh bareng bertiga kebetulan. Ada Dede sama Luna. Luna. Gue Dedi kan? Dan ada Dedi. Lu Ya, Luna. Ipul ya? Nggak tahu. Nah, ini kan nggak ada potong-memotong. Iya. Jangan Kita banyak ngobrol lah. bercanda. Ngobrol, terus gue usulin satu orang nih yang kita mau ajak ngobrol. Nah, ya. Kayak ini adalah orang yang menurut gue ini lagi suaranya kenceng banget. Oke, teriak dong nanti Teriak. ya. Kita bisa tes nanti ya. Iya. Tapi Teriaknya. dia disclaimer dia hari ini suaranya habis. Habis. Kenapa tuh Ya abis? karena udah Abis nonton DWP? DWP Bukan. bukan. nah, itu udah lewat. Oke. Dia sangat-sangat menyuarakan untuk guru-guru kecil. Sedaus mini. Enggak kecil. Maksudnya yang jarang terperhatikan. Oh. Honorer. Iya. Ya. Kita agak bisa serius sedikit. Oke. Ini kan ngomongin tentang guru, bro. Enggak, kecil itu kan artinya banyak, nggak size Cok kan. baba ya. Nah, bisa. Ucok baba. Tapi Ucok Baba mobilnya tinggi banget. Dia pakai nggak penting. Balik lagi. Ya. Bisa ngerem. Bisa. Tapi pakai besi gitu panjang. Bukan bangkunya yang dimajuin. Enggak. Itu juga terus kayak ditambahin bangku lagi sama. Bisa kita balik lagi Oke. ke topik ya. Iya, Iya. oke. Ya, Ini intermezzo namanya aja. adalah Bung Iman. Bung Iwan. Ini Bung Iwan ini siapa bungkus sama Bung Towel. Jadi kalau Bung Towen itu kan komentarin bola ya. Oke. Bung Iman ini adalah mengomentari untuk kebijakan-kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Wih, selamat datang. Selamat datang, Bung Iman. Halo semuanya. Oke, agak awkward nggak sih? Nggak ya? Aman nggak sih? Ngalir aja. Jadi Bung Iman, ini gue udah lama banget sih sebenarnya nggak ketemu dia. Udah lama nggak ngobrol. Dulu, Ini siapanya Bapak? dia Ah, dulu sebenarnya kita ada hubungan serius, wah. Oke. teman diskusi maksudnya. Iya, Orang sering iya. serius kan kalau diskusi. Gitu deh. Lu diem aja gitu. Ya nanti saya masuk kalau masa ini peran saya nanti ada aja. Aku takut kamu tuh cemburu. Wah. Terlalu Oh iya. Terus terlalu show up, terlalu liberal banget. show up. Ya, jadi gitu. Nah, kita tanya-tanya. Kita kan kemarin habis ini Bung Iman, habis tanya-tanya POV masyarakat biasa sampai anak murid yang mengalami pendidikan tuh. Gimana sih tentang kesejahteraan guru di Indonesia saat ini gitu. Nah, rata-rata mereka bilang ya sekarang 50-50 ya, gimana ya? Ada yang udah bagus kok gitu. Terus ada yang masih kurang merata gitu. Bahkan ada salah satu orang Indonesia yang tinggal di Jepang ya, terus balik lagi ke Indonesia juga belum tahu nih isu tentang ini gitu. Nah, dia juga lulusan SPD ternyata Iya. di Jepang ya gitu. Jadi Dia Unbrau ya. Unbrau. Brawijaya. Brawijaya ya. Terus dia sempat ke Jepang terus balik lagi ke Indonesia gitu. Nah menurut Bung Iman sendiri kesejahteraan guru tuh sekarang gimana sih di Indonesia nih? Biar kita nggak bias gitu informasinya.
Iya, maaf ini suara saya serak ya. Karena kebanyakan ngomong. Saya membahas guru. Tapi kalau Agus saya nggak bahas Agus ya. Jangan kalau itu udah kebanyakan mana mas. Ini Agus selalu masalah. Iya. Saya disclaimer saya nggak akan bahas itu. Ya, kita bahas Adit aja Adit. Adit Ilham ya. Joko boleh. Oke. Jadi memang ada banyak jenis guru. Ada guru yang sangat tidak sejahtera, ada guru yang lumayan sangat sejahtera. Jadi kita mulai dari mana dulu nih yang paling Bawah. paling bawah? Kayaknya yang paling bawah terakhir aja deh. Paling atas. Iya, paling Kita atas. tuh seneng di atas. Senang lihat ke atas maksudnya. Iya. Iya, betul. Tapi ntar pegel hati-hati. Gunung gitu kan. Jadi yang paling atas itu guru di Indonesia adalah guru ekspatriat. Ekspatriat itu berarti dari luar ya. Dia guru bule, dibayar pakai dolar, yang kalau dia jajan di kantin pun kita nggak akan pernah bisa lihat. Wow. Iya betul. Karena kantin dia tuh kantin yang nggak bisa kita lihat lah. Eksklusif. Iya, eksklusif. Itu Makanya, itu gajinya paling tinggi 50 sampai 100 juta lah. Ada di Indonesia. wow. Ada. Paling tinggi ya itu ya. Itu menurut saya paling tinggi. Oke, terus Mungkin bisa disaingi kalau guru koruptor kali ya. Wah. wah Dan Project project kayaknya main project, tapi project kan. itu paling tinggi. Terus di bawahnya lagi baru adalah guru-guru satu sekolah sama si ekspatriat itu. Cuman gajinya gaji nasional. Biasanya setengahnya. Orang kita bahasa Inggrisnya bagus, TOEFL-nya tinggi biasanya. Gaya hidupnya sudah mungkin kebule-bulean gitu ya, sampai tidur mimpi pun pakai bahasa Inggris mungkin. Oke. Relatif aman lah. Kalau guru yang kayak gitu berarti kalau makan siang makannya vegetable with peanut sauce. Iya, sambil nonton Netflix. Oke, boleh. Istirahat 30 menit, Netflix-nya jam. Telat masuk ya. Jangan dong, jangan. Kan Jangan. dia sangat global kan ya. Iya, betul. Yang jelas gue pasti nggak di dua itu. Siapa? Gua. Lu enggak ada lu mah di situ. Nah, di bawahnya lagi itu adalah guru-guru elit nasional. Jadi agak dekat ke internasional tapi kadang-kadang nasional. Nah, stimulan. Jadi bisa-bisa dalam satu sekolah itu gajinya beda-beda tuh. Ibarat hewan tuh kayak katak kali ya, bisa di darat, bisa di laut, bisa di air gitu Saya ya. baru kebayang katak ya. Analogi ini ya. Kan? Bener nggak? Kayak Saya jadi ke Naruto kalau ngomong. kayak katak gitu nggak, bisa di darat, bisa di air. Enggak. Kayaknya Umpamanya beda. Umpamanya kayaknya beda. Oke. Maksudnya dalam satu sekolah itu boleh jadi ada yang kurang sejahtera gitu ya. Tapi relatif mereka agak yang sejahtera bangetnya ada. Di bawahnya lagi baru guru PNS paket komplit. Paket komplit. Jadi tidak semua PNS itu pasti sejahtera. Jadi PNS komplit ini, PNS paket komplit ini ada beberapa indikatornya. Pertama dia adalah guru PNS di DKI Jakarta. Oke. Nggak kelihatan ya? Iya, iya, iya. Kalau makan Dan siang dia- kalau sederhana. Enggak sih. Belum tentu. Kayak combo. Nah, Kayak combo. tadi itu dipakai ya. Arif Muhammad tolong ya. Baru kenal Nah. sama. Guru-guru ini dianggap bisa lumayan kastanya di atas itu karena dia dapat tunjangan profesi guru. Orang menyebutnya sertifikasi. Oke. Dan ditambah dia dapat tunjangan kinerja. Jadi guru-guru PNS itu kastanya bisa di bawah bisa di atas tergantung apakah gaji pokok dia ditambahkan dengan tunjangan kinerja dan tunjangan profesi guru. Dalam keadaan yang ideal, kalau Anda guru PNS DKI dapat tunjangan kinerja, dapat tunjangan profesi, itu udah di atas 10 juta. Wah, Gitu. Ada golongannya nggak sih? Golongan. PNS itu secara umum ada golongannya. Kira-kira golongannya itu antara gaji golongan paling bawah 1,6 sampai 6 juta. Itu gaji pokok. Gaji pokoknya. Oh. Range-nya tergantung golongannya dia gitu. Tergantung jalan tol ya kan. enggak. Maksudnya kan jalan tol ada golongan. Enggak, kan bukan truk, bukan mobil sama truk. Tapi masuk akal sih. Bisa Golongan jalan tol. Nah, jadi kita anggap ini kasta yang ketiga ya di bawah itu guru PNS DKI Jakarta. Baru kemudian guru PNS di luar DKI. Dengan asumsi tadi ya, tunjangan profesi dan tunjangan kinerjanya fluktuatif ya. Iya. Bisa naik bisa turun.
Terus di bawahnya guru PNS baru guru swasta menengah bawah. Dia dapat gajinya cuma pas-pasan dari sekolah. Oke. Kalau dia nggak punya tunjangan profesi ya dia nggak ada tambahan lain. Iya. Kecuali tadi main proyek ya tetap. Berarti Tetap dari kalau main proyek itu tetap bisa lompat indah dia. Wah, Yang penting pinter-pinter aja ya. lompat indah. Entrepreneur kan maksudnya. Entrepreneur. Jualan maksud saya gitu. Jualan. Online shop dan Online shop. Shopee. Afiliator. Live TikTok, live TikTok Afiliator. bisa nggak live TikTok? boleh. Yang penting jangan afiliator judi online ya. Oke, enggak. Nah, lalu baru di bawahnya lagi adalah guru P3K, PNS tapi kontrak. Oke. Memang fasilitasnya sama kayak PNS tapi ya tapi kan jenjang karirnya agak deg-degan ya. Kontraknya bisa dihentikan. Kontraknya berapa lama? Tidak. biasanya? Terserah Pemda antara 1 sampai 5 tahun. Oke. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun. Nah itu ngomong-ngomong masalah P3K, di beberapa waktu lalu saya ngobrol sama temen, dia itu kan P3K-nya daftarnya misal Di Papua. bukan, Enggak. dia daftarnya SMP, cuma dia ditempatin di TK. Oh iya bisa SK-nya. begitu. Nyasar Bisa gitu? begitu, bisa. Iya, Bisa itu begitu. Kenapa ya waktu itu bisa Karena gitu? karena kementerian ini bingung baginya. Terus dia membolehkan yang dari atas ke bawah. Misalnya guru SMA diperbolehkan ke ngajar SD. Ya kementerian yang penting terisi aja. Hancur mah hancur aja biasa. Dia nggak peduli kayaknya. Berarti meskipun background pendidikannya bukan kan kalau kayak misalkan dari SMA ke SD dia bukan backgroundnya PGSD itu nggak apa-apa, Salah sebetulnya. ya kan? Salah. Nah itu berarti dipaksain dong kalau misalkan Betul kayak sekali. gitu. Ya bikin kebijakannya salah banget. Nggak bisa sebetulnya. Secara teori pendidikan nggak masuk ya. Iya kan kayak PGTK aja kan dia punya background sendiri, masa ujuk-ujuk dari SMP terus tuh di ke Tapi walaupun dia lulusan jurusan SMA misalkan ya, dia ngajar di TK itu masih lebih beruntung karena ada lagi guru-guru yang kurang beruntung lagi. Nah di bawahnya guru P3K ada namanya guru honorer. Oke. Yang dipecah lagi honorernya jadi 2. Oke. Ada honorer daerah disingkat, maaf ya bukan Honda. bukan iklan ya. Honda kan. Ya. Bit enggak? Nah, dia adalah guru bukan ASN, dia ngajar di sekolah-sekolah negeri, tapi dikontrak sama pemerintah daerah. Relatif agak sejahtera karena UMR, Oh. masih mending. Nah di bawahnya Honda, honorer daerah, bukan Yamaha ya. Bukan. Iya, bukan. Tapi temen saya ini bisa kok. Suara motor. Motor Honda suara Coba. lupa Suara motor Honda. Picek. Nggak lupa. Motor listrik. Motor listrik. Kalau otak listrik saya bisa. Oh iya diam aja bener. diam aja. Halus. Ada. Setuju. Lagi Oke. kampanye motor. Lanjut. Nah yang terakhir itu adalah kasta yang paling bawah, dia adalah honorer murni disebutnya. Oke. Dia menjadi guru di sekolah negeri hanya di hire oleh Kepsek dan hanya kepala sekolah yang tahu. Dia tidak ada yang mengakui siapapun kecuali kepala sekolah. Makanya kepala sekolahnya tuh disembah sama dia. Wah. Karena nasibnya itu ada di kepala sekolah. Kepala sekolah. Kalau tahu kepala sekolah yang meninggal? Ikut kayaknya. Ada kepala Itu TU. maksudnya ikut nyalayan. Ikut dirugikan. Iya. Ada kepala TU tadi. Iya. Makanya dia nasibnya paling miris. Dia tidak bisa digaji negara, maksudnya pusat dan daerah. Hanya digaji oleh kepala sekolah, kebaikannya dan kebijaksanaan kepala sekolah melalui dana bos. Oh. Dana bos. Dana Dana bos. Dana. Yang cairnya per 3 bulan. 3 bulan. Gajinya 3 bulan Makanya sekali. gaji 3 bulan sekali ya. Jadi kalau kita kan telat gaji telat sehari apa sebulan. Kalau mereka sekali telat 6 bulan. Oh iya. Kan 2 kali. Iya benar. Itu selama telat makan apa ya? Ya ada aja namanya makanan mah. Kadang Nah ini kondisinya kayak begitu kesejahteraan. Kadang-kadang yang diposting adalah guru-guru yang di atas tadi ya, iPhone, Innova, standar Innova lah ya gitu kan. PCX. Tapi yang menderitanya yang tadi yang Iya. Oke. Gue masih Vespa 2 tak. Vespa 2 tak. Tatak dong. Vespa. Tak. Nice. Apa ngomong-ngomong yang tadi yang paling bawah itu kastanya guru honorer itu kan tadi dia yang bukan honor daerah ya, itu berarti khusus yang di negeri aja atau kayak swasta juga itu termasuk juga?
Kalau di swasta rata-rata semua gurunya diketahui oleh pihak yayasan. Jadi nggak ada model honorer kepala sekolah, nggak ada. Pasti pengelola lembaga sekolah pasti tahu. Yayasan. Kalau swasta lebih ke ini kan guru kontrak atau guru tetap kan, atau guru tidak tetap gitu. Itu kastanya gitu kalau di swasta. Ada beberapa juga yang masih pakai honorer karena dia nutupin jam di yayasan. Iya, jadi kalau secara istilah tuh sebetulnya nggak ada honorer di swasta. Dia mungkin lebih ke kontrak atau dia lebih ke magang. Mungkin freelance kali jatuhnya ya. Freelance dan magang. Jadi kategorinya ya mungkin ada yang menyebutnya honorer swasta tapi nggak nyambung sih. Iya. Dia nggak pakai honor kan kebanggaan. Iya. Betul. Dia pasti nggak apal tuh timnas sekolahnya. Enggak sih. Yang udah 10 tahun juga belum tentu hafal. Jarang masuk biasanya. Ya, masuk. Ya, Udah cuma 10 nutupin tahun. doang kan. Terus tadi kan siapa tadi saya manggilnya Mas apa Abang ya? Bung. Bung. Oh iya Bung. Bung Iman kan tadi udah breakdown semuanya tuh tipe-tipe kesejahteraan guru. Belum semuanya sih. Tapi secara umum udah. Nah kalau misalkan balik lagi dari Bung Iman selama ini dari yang Bung Iman lihat kesejahteraannya itu sekarang ada di taraf mana sih? Meratanya ya, ada di yang mana? Sebetulnya kalau dihitung secara menyeluruh memang yang di bawah banget itu jumlahnya di bawah 700.000 lah. Tapi masih ada. Yang mana ada masih ada. Oke. Tahun 2023 kalau nggak salah tuh honorer negeri itu sekitar 700.000-an. Itu belum dihitung sama swasta dan belum dihitung guru swasta di bawah lingkungan Kementerian Agama. Swasta di lingkungan Kementerian Agama. Oke. Namanya M, bukan S. Oke. Madrasah. Rasa. Oh, iya. Nah, itu yang sering sebetulnya lebih tidak sejahtera tapi nggak kelihatan. Pidato Pak Prabowo kemarin juga kan yang guru sekolah aja sebetulnya itu. Nah, itu tuh yang mau kita tanyain selanjutnya Iya. ya kan. Ini kan kemarin presiden kita baru aja ya kan mempublikasikan ya dalam pidatonya di Hari Guru itu bahwa naik gaji 2 juta rupiah. Iya. Itu kayak kuis ya. 500.000 rupiah. Gitu. Tirai merah gitu ya. Enggak lagi itu. Nah seperti itu. Nah itu sebenarnya biar kita nggak bias tuh gimana sih memahaminya dari pidato tersebut. Kemudian kalau kita lihat kan yang paling sering disebut adalah Menteri Keuangan tuh ya, Bu SM nih gitu. Terima kasih kepada Bu SM gitu. Dia kayak pusing juga gue lihat mukanya itu ya kan. Banyak banget kita jumlah guru nih. Nah itu sebenarnya biar pengertiannya gimana sih Mas? Iya, memang kebetulan saya juga banyak ditanya soal itu ya. Jadi pidatonya itu banyak yang mungkin bukan salah ya, menafsirkan berbeda karena nggak nonton full ya. Ada yang motong tuh video. Karena saya juga ngerti setelah saya nonton full dan capek ya ngapain nonton gitu ya sebenarnya. Akhirnya saya nonton full karena tekanan publik ya banyak yang nanya. Saya akhirnya harus nonton juga gitu. Nah setelah saya tonton tidak ada yang salah dari pidatonya. Kalau saya runut ya pidatonya itu membicarakan 4 hal. Oke. Dalam pidatonya nih omon-omonnya. Omong-omong. Iya kan the good father, the big father of omon-omon kan beliau.
Nah, yang pertama itu adalah kategori guru ASN. ASN itu berarti PNS dan P3K ya. Iya. Clear ya. Akan mendapatkan 1 kali gaji. Kata Pak Prabowo di tahun berikutnya 2025. Nah, bagaimana cara menafsirkannya? Ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, guru-guru ini memang sudah mendapatkan 1 kali gaji karena mereka sudah sertifikasi. Kategori yang pertama itu. Nah, kalau ditafsirkan double, oh berarti 2 kali gaji. Tapi gaji pokoknya dari 3 gitu. Iya. Tapi itu nggak mungkin. Kalau kita hitung nggak masuk akal. Kalau itu Sertifikasi itu ini ya, sertifikasi itu berarti pasti harus ya, guru tuh harus tersertifikasi. Kalau menurut undang-undang Iya, harus. Nah, kalau dari sisi anggaran, bagi dia guru yang sudah lulus pendidikan profesi guru terus mendapatkan sertifikat pendidik, terus dia ngajar minimal 24 jam, maka pasti akan langsung ditransfer duitnya gitu, 3 bulan sekali lah kalau nggak salah. Nah, guru PNS itu yang saya bilang tadi ya dapat tunjangan. Nah, ini yang kategori yang pertama, guru ASN bersertifikasi akan mendapatkan 1 kali gaji. Kalau dimaknai secara benar, nggak ada perubahan dengan tahun sebelumnya. Jadi dia on the way aja gitu. Iya. Jadi nggak berubah tuh. Makanya PNS tuh banyak yang kecewa, wajar. Karena itu bukan berita baru. Kategori yang kedua, guru non ASN, berarti kan dia guru swasta dan juga guru honorer yang sudah bersertifikasi. Akan diberikan sertifikasi sebanyak 2 juta. Sebetulnya bukan diberikan 2 juta, tapi ditambahkan 500.000. Karena sebelumnya memang sudah dapat 1,5. Jadi buat guru-guru swasta, alhamdulillah harus bersyukur ya ada penambahan 500.000 rupiah. Nambah. Motornya Kategori nggak bisa isi bensin pertalite. Nggak bisa. Minimal Vivo lah. itu pertama bener ya, ada rusak-rusak gitu. Ada rusak-rusak Iya, apa katanya ya? pertama sekarang jelek. Katanya isinya ini minyak goreng. Enggak dong. Ke Bukan. Zaitun. Itu ada hubungan sama gaji guru nggak sih? Enggak ada sih. Nggak ada. Ini Penghematan Penghematan. iya. Dicampur Biasanya jadi disuruh jalan dicampur kaki. bubuk Iya, ya. bener. Ya. Iya, benar. Bisa jadi sih. Subsidi Iya. silang. Subsidi silang. Belum Iya, makan bener. gratis sama susu. Iya. Nah, yang ketiga, guru-guru yang belum S1 akan diberikan bantuan pendidikan, bahasanya begitu, untuk menyelesaikan S1. Itu kategori. Nah, kategori yang keempat, guru-guru non ASN yang belum sertifikasi. Berarti guru honorer lah ya. Iya. Itu akan mendapatkan sejumlah dana yang dikirimkan langsung ke rekeningnya oleh negara. Sebentar, berarti guru ASN belum Non. Iya, non ASN yang Belum sertifikasi. itu berarti bisa masuk guru swasta. Bisa. Oke, tapi belum bersertifikasi. Sertifikasi. Itu yang namanya infasing. Kalau Anda Infasing ya ini, sih? Anda guru beda lagi. Beda. Passing itu kenaikan ininya. Dan jangan ditambahin sesuai dengan kenaikan pangkat. Iya. Anda misalkan guru swasta, belum sertifikasi, berarti dapat yang nomor 4. Tapi kata Pak Prabowo baru akan dihitung. Iya, tahun depan baru dihitung. Berarti tahun depannya lagi. Saya nggak tahu itu. Kalau Aku juga nggak bisa prediksi. Saya harus ketemu Pak Iya, Prabowo. harus ketemu dulu, bisa jadwalin Dia nggak? bukan jubir. Iya. tahu ada Bocoran-bocoran. Iya. Kisi-kisi. Jadi itu sih kalau dari Prabowo, banyak yang tadinya seneng terus tiba-tiba kecewa. Setelah dikaji lagi, ternyata makna demi makna pidatonya gitu ya. Coba dihitung deh ya kan, pertama dikaji dulu 3 bulan, terus FGD, terus ada uji publik di 5 provinsi, terus ada uji publik, setelah itu diseminasi, setelah diseminarkan, diundang para pakar di bulan Desember, dari bulan Desember terus masuk ke tahun berikutnya ya 2026 lah ya. Bisa 2027. FGD lagi. Iya. Lagi udah berhenti di meja aja. Iya. Nggak pernah masuk ke rekening. ya nggak apa-apa lah. Gak apa-apa selagi ada project kan. Tapi gini, kan kalau kita ngomongin guru nih, sebenarnya dari kapan sih? Kan banyak juga tuh kemarin sebelum hari guru ya. Itu banyak tuh postingan-postingan story-story yang stop
guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa gitu, juga butuh makan. Nah ini sebenarnya guru nih dari secara historis nih gimana sih, profesi yang bagaimana gitu? Ini sejak kapan? Sejak 3.500 tahun yang lalu. Ya sejak 1501 dinosaurus lah. 3.500 Lebihin satu. cuman setengah. 3.000. Setengah. Baik. Ya, Guru maksudnya guru sejak- itu sudah disebut dalam naskah kuno Mahabharata Cakep ya, ini nih. 3.500 tahun yang lalu. Oke. Dalam kisah Mahabharata dia disebut guru Drona. Drona. Ya. Aku tahu. Tahu lu, kenal. Dia jadi dalam cerita epos itu guru itu sosok yang dihormati, melatih anak raja, tapi mohon maaf mati tewas ya. Iya. Tewas di perang Di anaknya. di medan perang. Ya anaknya Oh. seperti apa. Nah, Jadi dari zaman Kasian. dulu itu kita udah serem ya sebetulnya. Iya, iya. Makanya pahlawan tanpa tanda jasa ya. Nah pokoknya dari situ zaman Hindu itu yang namanya guru itu pemuka agama Brahmana kan. Terus zaman Islam yang namanya guru itu kiai, ulama. Di zaman itu udah guru ya sebutannya ya. Iya. ya sebutannya sebenarnya berubah-berubah, tapi kalau zaman Hindu ya sebutnya guru maguru. Iya. Maguru. Nah Memang di zaman Islam tidak guru langsung tapi ustadz. Iya. Kiai. Tapi relasinya bahwa dia adalah penyebar, pencerah gitu ya. Ilmu, literasi pasti ada, baca tulis gitu. Itu kan adanya di guru kan, profesi guru. Nah baru di zaman Islam ya berubah lah jadi kiai, ulama, bikin padepokan jadi besar, jadi pondok pesantren. Nah datanglah Belanda ya, Raja Api kan, Raja Api Menjamin menyerah. menjamin menyerang. Ozai.